Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece 1160 sudah rilis versi resminya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis manga One Piece chapter 1160. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya. Gas. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece chapter 1160 diawali dengan catatan dari editor. Mangsa dari perburuan manusia. Sang pembawa acara membawa klan Devi ke atas panggung. Tidak terlihat jelas berapa orang klan Devi yang berada di sana. Namun dalam One Piece chapter 1096, sang pembawa acara mengatakan jika dalam turnamen ini terdapat 13 buruan yang dikategorikan sebagai super rare rabbits, termasuk ras Buccaneer dan juga klan Devi. Kuma adalah satu-satunya yang dikonfirmasi sebagai ras Buccaneer di turnamen ini. Itu berarti seharusnya ada 12 klan Devi yang berada di atas panggung, dan 2 di antara mereka memiliki tubuh yang sangat besar. Para Tenryubito yang berada di area penonton melempari para klan Devi menggunakan pisau dan juga kapak. Mereka juga mengolok dengan berkata, garis keturunan menjijikan itu. Mereka telah dibenci sejak zaman leluhur mereka. Tak seorang pun mau mencoba menunjukkan kasih sayang pada mereka. Putuskan garis keturunan mereka. Apa mereka juga kaum Buccaneer? Terlalu berbahaya membiarkan mereka hidup. Musnahkan mereka, hari ini akan tercatat dalam sejarah. Pembawa acara meminta para Tenryubito untuk tidak melempari buruan yang berada di atas panggung menggunakan pisau. Jika mereka mati sebelum turnamen dimulai, maka para Tenryubito itu akan mendapatkan penalti berupa pengurangan poin. Akhirnya kita diperlihatkan anggota klan Devi dari dekat. Salah satu anggota klan Devi yang memiliki tubuh yang sangat besar ternyata juga menggunakan topi jerami. Apakah ini adalah sebuah foreshadowing dari Oda? Sosok klan Devi berbadan besar ini memang sangat merepresentasikan tubuh seorang ras Buccaneer, ditambah dengan topi jerami. Joy Boy menggunakan topi jerami sebagai bajak laut pertama di dunia. Dialah sosok yang membuat Im Sama dan aliansinya ketar-ketir di masa 800 tahun yang lalu. Ras Buccaneer juga merupakan ras yang digenosida oleh pemerintah dunia. Entah apa alasannya, namun yang pasti mereka memiliki cerita tentang Nika yang diturunkan secara turun-temurun. Nika adalah dewa matahari yang merupakan musuh bebuyutan dari Im Sama, di mana sepertinya Joy Boy lah pemakan buah iblis Nika di 800 tahun yang lalu. Dan Davy D. Jones dikatakan adalah bajak laut legendaris di masa lalu. Sekali lagi, entah perbuatan apa yang dia lakukan di masa lalu sehingga pemerintah dunia membinasakan klan Devi di 800 tahun yang lalu. Apakah dari premis di atas dapat ditarik kesimpulan jika Davy D. Jones adalah nama asli dari Joy Boy dan dia adalah ras Buccaneer? Ingat dengan topi jerami raksasa yang berada di Merijoa. Ini benar-benar sangat membagongkan. Kita kembali ke cerita. Teach kecil dan ibunya juga diperlihatkan di atas panggung. Teach kecil tampak ketakutan pada Tenryubito yang berada di antara penonton, sementara ibunya mencoba melindunginya dari benda-benda tajam yang dilemparkan oleh para Tenryubito. Dalam penglihatan Teach, para Tenryubito itu terlihat seperti iblis, dan suara mereka yang ingin memutus garis keturunan dari klan Devi terngiang-ngiang dalam pikiran Teach kecil. Di sisi lain, diperlihatkan Garling yang sedang berbincang-bincang dengan Gorosei Saturn. Saturn memuji Garling atas penemuan luar biasanya ini. Sudah jelas jika hal yang dimaksud oleh Saturn adalah orang-orang klan Devi itu. Namun Garling mengatakan jika semua ini adalah takdir. Ya, pernyataan ini memang benar, karena Garling hanya mampir sebentar ke God Valley. Tak hanya mendapatkan tandem untuk bercocok tanam, tapi dia juga malah menemukan sekumpulan klan Devi di God Valley. Dan kenapa Saturn yang berada di God Valley bukan Gorosei yang lain? Saturn adalah Menteri Ilmu Pengetahuan dan Pertahanan. Sepertinya tugasnya di sini untuk memastikan para Tenryubito itu aman saat turnamen bangsat mereka dilakukan.
Kemudian terdengar sang pembawa acara yang bersiap untuk memperkenalkan para unggulan untuk kompetisi individu. Namun Shin berpindah dan memperlihatkan Dragon yang masih berada di dalam rumah milik ibunya Shanks dan juga Shamrock. Wanita berambut merah itu berkata jika sudah terlambat baginya untuk bisa diselamatkan. Yap, dia sudah sekarat. Wanita itu memberikan pesan kepada Dragon untuk menyelamatkan anak-anaknya karena dia ingin mereka dibesarkan oleh seseorang dengan hati yang hangat. Jangan serahkan mereka padanya, tutup sang wanita. Wanita berambut merah itu pun akhirnya tergeletak tak bernyawa. Meskipun wanita itu dan anak-anaknya adalah orang asing bagi Dragon, namun dia memutuskan untuk membantu mereka. Dragon langsung bergegas untuk pergi mencari bayi kembar itu. Bahkan dia akan merasa sangat bersalah jika dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan kembali ke panggung, sang pembawa acara mulai mengumumkan instruksi turnamen. Ada 150 kelinci langka untuk diburu. Belum termasuk 13 yang super langka yang masing-masing dari mereka bernilai 10.000 poin. Para Tenryubito itu langsung berteriak kegirangan, sedangkan di sisi lain Kuma melihat ke arah panggung dengan keadaan cemas. Sang pembawa acara kembali berkata jika masih ada waktu 1 jam sebelum turnamen dimulai, jadi dia mempersilahkan para buruan untuk segera lari dan bersembunyi. Karena para Tenryubito itu menginginkan permainan kejar-kejaran yang seru. Mendengar pengumuman itu, para penduduk Pulau God Valley mulai berlari menjauhi panggung. Sembari menangis, mereka berkata, "Apa ini lelucon? Apa mereka benar-benar akan membunuh kita?" Para penduduk saling mengingatkan, jika mereka dapat bertahan selama 3 minggu, maka mereka akan selamat. Jadi yang mereka bisa lakukan adalah terus berlari dan mencari tempat persembunyian yang bagus di suatu tempat. Sang pembawa acara akhirnya memulai turnamen berburu bangsat ini. Para Tenryubito tertawa. Dengan wajah penuh hasrat, mereka mulai mencari penduduk pulau dan para budak yang menjadi buruan mereka. Adegan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang bersembunyi di balik batu besar. Bayi yang sedang digendong oleh sang ibu menangis, dan ibunya hanya bisa berbisik agar anaknya itu tidak menangis. Namun ternyata ada salah satu Tenryubito yang sedang menunggangi ayam. Menyadari suara tangisan bayi itu, Tenryubito itu menemukan para kelinci tersebut di balik batu dan langsung menodongkan pistolnya ke arah mereka. Sang ibu memohon agar Tenryubito itu bisa membiarkan anaknya bisa tetap hidup. Namun terdengar 3 kali suara tembakan yang berarti si Tenryubito bangsat itu menembak mereka semua. Ternyata seluruh kegiatan turnamen ini direkam. Terlihat adanya denden mushi pengintai yang ditempatkan di sisi-sisi pulau. Di area lain, para penduduk menangis dan meminta pertolongan. Ada juga seorang wanita yang berteriak agar suaminya jangan dihabisi. Namun para Tenryubito itu tak memberi ampun. Mereka menembaki semua penduduk yang mereka temui. Yap, jelas karena poin mereka akan semakin banyak seiring dengan banyaknya kelinci yang menjadi korban. Dan kemudian berpindah dan memperlihatkan kediaman para dewa tanah suci Merijoa. Terdengar sorak-sorai di sana. Ternyata di Merijoa sedang diadakan nobar turnamen yang sedang diadakan di Pulau God Valley. Para Tenryubito yang tidak ikut berpartisipasi menontonnya melalui layar yang sangat lebar. Disebutkan jika saat ini keluarga Vigarland sedang memimpin perolehan poin, tapi keluarga Buffett dan Manmeyer membuntuti poin mereka dengan ketat. Oke, akhirnya kita mendapatkan satu lagi nama keluarga yang dimiliki oleh para Tenryubito, yaitu keluarga Buffett. Itu berarti kita sudah mengetahui 11 dari 19 nama keluarga para Tenryubito. Keluarga Vigarland, Don Quixote, Manmeyer, Rimo Shifu, Shepard, Marcus, Topman, Ethan Baron, J. Garcia, Buffett, dan Nerona. Garling diperlihatkan sedang bantai-bantai buruannya dengan menebas mereka dari atas tunggangannya. Para Tenryubito wanita di Merijoa kelepek-kelepek dengan aksi dari Garling dan meneriaki namanya. Sedangkan salah satu Tenryubito pria di sana menanyakan Tenryubito di sebelahnya mengenai kepada siapa dia bertaruh di turnamen kali ini. Tenryubito itu ternyata bertaruh pada keluarga Shepard untuk kategori klan.
dan Gunko untuk kategori individu. Benarkah? Ya, itu pilihanmu. Tapi bukannya dia masih berstatus sebagai pedang dewa, pelayan daripada kesatria dewa, ucap Tenryubito itu. Menarik kok. Ternyata ada juga tingkatan dalam pasukan kesatria dewa. Jadi mereka yang masih magang mendapatkan status sebagai Sword of God alias pedang dewa yang bertugas untuk membantu dan melayani para kesatria dewa. Adegan kemudian memperlihatkan Gunko yang rambutnya masih panjang. Dia menggunakan kekuatan buah iblis Aro-Aro untuk menciptakan anak panah yang dia gunakan untuk menghabisi beberapa buruannya sekaligus. Box perkenalan karakter pun diperlihatkan. Saint Gunko, pedang dewa, keluarga Manmeyer. Sang pembawa acara bersorak. Keluarga Manmeyer meraih lagi putaran besar poin bonus. Adegan kemudian memperlihatkan area tempat Shaki ditahan. Banyak sekali penjagaan dari anggota marinir di sana. Salah satu personel mencoba mengintip ke dalam sel sambil berkata, pasti menyenangkan menjadi Saint Garling. Mengingat seorang wanita secantik dia akan segera jadi istrinya. Walaupun kurasa itu semua masih belum pasti. Sedangkan Shaki terlihat menunduk dengan ekspresi wajah yang murung. Adegan kemudian memperlihatkan Saint Somers yang menemukan seorang anak kecil yang bersembunyi di atas pohon. Somers menendang-nendang batang pohon tersebut. Sembari tertawa, dia berkata, "Lompatlah ke bawah. Aku sudah menyiapkan bantal berduri yang indah untukmu." Anak itu menangis dan berteriak mengusir Somers. Namun ternyata di bawah pohon, Somers sudah mempersiapkan sulur berduri yang berasal dari kekuatan buah iblis iba-iba miliknya. Somers terus menendang-nendang batang pohon tersebut hingga membuat anak kecil itu terjatuh dari atas pohon. Dan di bawahnya tanaman berduri milik Somers sudah menunggunya. Ayah dari anak itu tiba-tiba berlari menuju ke arah pohon. Dia melompat dan mencoba untuk menangkap anaknya yang terjatuh. Namun pada akhirnya mereka berdua berakhir tragis di atas tanaman berduri milik Somers. Sungguh mengharukan, ucap Somers. Adegan kemudian memperlihatkan Dragon yang menemukan banyak para penduduk dan budak yang berkelimpangan tak bernyawa. Dragon dalam hatinya berkata, jika dia menolong wanita tadi, maka itu berarti dia akan melawan para Tenryubitot itu. Namun jika aksinya itu sampai ketahuan, maka seluruh prajurit protonnya akan berakhir dieksekusi oleh mereka. Yap, inilah awal mula dari seorang Monkey D. Dragon membenci pemerintah dunia. Para marinir malah membantu mempersiapkan turnamen Dajjal ini. Adegan kemudian beralih ke atas kapal angkatan laut. Salah satu perwira angkatan laut bertanya, "Semua prajurit sudah berkumpul kan?" "Tentu saja, Tuan," jawab prajurit marinir itu. Ternyata prajurit marinir ini adalah ketua regu dari Dragon. Dia berbohong pada atasannya dengan mengatakan jika semua pasukan marinir sudah berkumpul. Dalam hatinya dia bertanya-tanya kemanakah perginya si bocah Dragon itu. Jangan bilang dia pergi ikut campur dengan apa yang terjadi di pulau, tambahnya. Salah satu Tenryubito menemukan para budak yang sedang berkumpul, termasuk Ivankov dan juga Kuma. Dia sangat senang karena bisa menemukan bocah bekenir sialan itu yang memiliki nilai 10.000 poin. Namun Tenryubitot itu tidak menyadari jika Dragon ternyata sedang mengawasinya dari balik pohon. Yap, ternyata ini adalah momen ketika Ivankov menjelaskan rencananya untuk bisa selamat dari permainan gila dari para Tenryubito kepada para budak yang lainnya. Ivankov berkata, "Kau tak akan pernah menang kalau ikut bermain dalam permainan curang mereka. Fokuslah untuk kabur dari semuanya. Ayo kita melarikan diri bersama-sama dari God Valley ini." Dragon terkejut saat mengetahui jika para budak-budak itu ternyata masih memiliki harapan. Si Tenryubito itu bersiap untuk menembak Kuma dengan senapan kebanggaannya itu, yang daya hancurnya mampu membantai 10 orang dalam sekali tembakan. Tenryubito itu bahkan langsung membidik ke arah jantung milik Kuma. Namun Dragon dengan sigap menembak Tenryubito itu dengan peluru bius sebelum dia sempat menembak. Tetapi Dragon menyesalinya karena dia melakukan itu tanpa sadar. Itu adalah refleks darinya.
Di sisi lain pulau, diperlihatkan satu lagi Tenryubito yang menembaki buruannya dengan sangat brutal. Bahkan dia sangat bahagia ketika melakukan aksi biadabnya itu. Namun tiba-tiba ada tembakan meriam yang mengenai bagian pesisir timur dari Pulau Cut Valley. Dan hal itu membuat para Tenryubito yang berada di sana terkejut. Marinir memberikan pengumuman mengenai kedatangan dari bajak laut Rocks. Dan berbagai kelompok bajak laut ternama lain juga datang bersama mereka dari arah timur Pulau Cut Valley. Lalu di halaman ganda yang sangat epik, diperlihatkan kedatangan bajak laut Rocks ke Cut Valley. Scene ini terjadi tepat sebelum scene yang ada di chapter 1096. Bajak laut Rocks sedang berdebat tentang bagaimana mereka akan menyelamatkan Shaki. Rocks berkata, "Dengar baik-baik rekan bajak lautku sekalian. Tujuan kita adalah Shaki, harta karun, serta buah iblis. Tak ada gunanya kita saling bunuh sekarang. Alangkah baiknya jika kita bekerja sama untuk sementara waktu. Setelahnya, kita semua akan berbagi harta karunnya secara adil. Kalian semua sepakat kan?" Barbel berkata, "Tapi Shaki takkan bisa dibagikan." Shiki menimpali, "Shaki pasti akan jatuh cinta pada orang yang pertama menyelamatkannya." "Apa? Aku takkan menyerahkan peran itu pada siapapun," teriak Silver Axe. Namun John membantahnya dengan berkata, "Tidak, Shaki akan jatuh cinta pada orang yang paling banyak mengumpulkan harta karun." Newgate pun ikut nimbrung. "Terserah kalian saja, aku hanya mengkhawatirkan keselamatan temanku. Tapi boleh juga jika dia jatuh cinta padaku." "Hah? Apa katamu barusan, Newgate?" teriak Stacy yang cemburu. Gloriosa berkata, "Kalau aku menolong Shaki, pasti Roger akan berterima kasih padaku kan?" Strausen berkata, "Ochoku yang memilih tetap tinggal di pulau dilarang masuk lagi ke dalam bar milik Shaki." Lilin berkata, "Dasar bodoh, sekalipun langit dan bumi runtuh, Shaki tetap tak akan pernah melirik kalian." "Lilin, kau akan membiarkanku mendapat buah iblisnya kan?" tanya Kaido. "Yap, sudah jelas kenapa kita tidak melihat sosok Wang Zui dan juga Don Marlon di dalam flashback Kuma di One Piece chapter 1096. Marlon sudah tewas dihabisi oleh sang pengkhianat, yaitu Wang Zui. Dan si pengecut Wang Zui ini tak berani ikut ke Cut Valley karena dia tahu jika Shaki benar-benar ada di sana, maka semua kebusukannya akan langsung terbongkar. Selain itu, inilah alasan kenapa Pulau Hachinosu jatuh ke tangan Wang Zui setelah bajak laut Rocks kalah di insiden Cut Valley. Kapal perang marinir mulai menembaki kapal bajak laut Rocks dengan meriam, namun Rocks tidak peduli. Dia memilih untuk menerjang kapal-kapal itu agar dia bisa berlabuh ke Pulau Cut Valley. Dan malah para prajurit angkatan laut itu yang memutuskan untuk kabur dari terjangan kapal bajak laut Rocks. Dengan penuh semangat, Rocks berteriak, "Percuma saja angkatan laut. Ayo ikutlah denganku, wahai kelompok bajak laut Rocks." Pada akhirnya kapal bajak laut Rocks menabrak kapal angkatan laut yang berada di hadapannya dan berhasil berlabuh di Pulau Cut Valley. Para Tenryubito sangat panik ketika melihat para bajak laut itu yang sudah mulai memasuki pulau. Mereka menyalahkan pihak angkatan laut atas semua kejadian ini. Jika terjadi sesuatu pada para Tenryubito, maka mereka akan menggantung seluruh prajurit angkatan laut yang bertugas mengamankan Pulau Cut Valley saat turnamen ini berlangsung. Tiba-tiba marinir kembali membuat pengumuman agar para prajurit angkatan laut juga segera pergi ke bagian barat Pulau Cut Valley karena di sana ada kelompok bajak laut Rocks. Mendengar kekacauan yang sedang terjadi di Pulau Cut Valley karena kedatangan bajak laut Rocks dan juga bajak laut Roger, Dragon mengambil kesempatan ini untuk membawa pergi bayi kembar Shanks dan juga Shamrock. Dragon sangat lega karena kedua bayi itu tidak menangis, bahkan dia berpikir jika ini adalah sebuah keajaiban. Para prajurit marinir diminta untuk membawa para Tenryubito ke tengah pulau dan memastikan agar jangan ada dari mereka yang terluka. Para prajurit marinir bingung dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Setelah Rocks, sekarang Roger juga datang ke Cut Valley. Bagi para marinir itu, dunia kini sedang kiamat.
Lin kemudian memperlihatkan area barat pulau. Bajak laut Roger berhasil menembakkan meriam ke pesisir pulau, dan para marinir memberikan pengumuman jika bajak laut Roger sudah mendarat di pulau. Roger langsung berteriak, "Jangan cemas, aku pasti akan menyelamatkanmu, Shaki. Kalian semua tak akan punya harapan dengannya, jadi lebih baik kalian ambil saja harta karunnya." Mendengar perintah dari Roger, seluruh krunya malah menginjak-injaknya dan meninggalkannya terkapar di atas tanah. "Mari kita rebut Shaki kembali," teriak seluruh kru Roger. Merasa bersalah, Roger pun meminta maaf kepada seluruh krunya. Di area lain, Garling sadar jika saat ini bukan saatnya untuk melanjutkan permainan mereka, dan para Tenryubito meminta anggota Ksatria Dewa untuk segera melakukan sesuatu. Kemudian diperlihatkan presentasi dari Knight of God. Itu nama resmi bahasa Inggris dari Ksatria Suci. Diperlihatkan scene yang sama persis seperti di chapter 1096, tetapi sekarang panel itu menjadi satu halaman penuh. Selain Knight of God di chapter 1096, nampak ada dua anggota baru. Yang pertama adalah makhluk besar mirip Yeti dengan tanduk dan sayap. Yang kedua adalah seorang wanita besar dengan tanduk, taring tajam, dan rambut hitam putih berantakan. Wanita itu mengenakan kacamata hitam dan merokok cerutu. Dia sangat mirip dengan Killingham, tetapi kita belum tahu apakah mereka memiliki hubungan atau tidak. Namun kita tidak melihat dua sosok ini yang muncul di One Piece chapter 1096 dalam formasi para Knight of God di One Piece chapter 1160. Apakah mereka berdua masih dalam status God Sword seperti Gunko di chapter kali ini? Garling berkata, "Kerahkan para prajurit angkatan laut dan lindungi para Celestial Dragon. Ksatria Dewa, siaga tempur." Scene kemudian memperlihatkan kondisi di pesisir pulau God Valley. Para bajak laut sudah mengapung dari segala penjuru pulau. Kapal perang marinir diperintahkan untuk balas menembakkan meriam ke arah para bajak laut itu, dan jangan sampai membiarkan ada lagi bajak laut yang naik ke daratan. Namun para prajurit marinir berpikir jika saat ini mereka sudah tidak lagi memiliki harapan. Kru bajak laut Rock sudah mulai menghancurkan para prajurit marinir yang ada di pulau. Para marinir berteriak bahwa satu persatu bajak laut mulai naik ke daratan, dan mereka masih belum tahu apa tujuan mereka datang ke God Valley. Tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan bola meriam dari luar pulau God Valley. Sosok itu berkata, "Hei, beraninya kau memotong para prajuritku seakan mereka itu sayuran." Ternyata sosok itu adalah Vice Admiral Garp. Dia menggunakan jurus bernama Meteor Fist dan berhasil menghancurkan banyak bajak laut yang ada di atas pulau God Valley. Bahkan Rox dan Roger sampai dibuat terkejut dengan kedatangan dari Garp. Para marinir berteriak, "Ah, kapal itu Vice Admiral Garp. Bala bantuan telah tiba, itu armada milik Vice Admiral Garp." "Wow, kita selamat!" teriak para marinir sembari menangis. Armada kapal Garp. Garp datang bersama bawahannya termasuk Bogart. One Piece chapter 1160 diakhiri dengan highlight wajah dari Monkey D. Garp dan catatan dari editor. Para legenda telah berkumpul. Kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lastel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek thread videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.